Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kembali lagi bersama kami podcast Obrak abrik. obrolan asik bersama anak Baitul Ilmi. Nah, jadi guys, sebelumnya ada pepatah yang bilang kalau misalnya apa sih itu namanya? Tak kenal kata saya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Ya, jadi ya. lebih baik kita perkenalan dulu nih. Jadi nama saya Kamil. Saya Irfan. Saya Arya. Jadi gimana kabarnya kalian guys sama liburan ini? Kalau kabar saya sih alhamdulillah baik-baik aja. Cuma akhir-akhir ini lumayan capek banget nih karena banyak banget kesibukan-kesibukan yang padahal kita itu sebenarnya lagi liburan ya. Iya. Tapi kita jadi harus datang ke sekolah, kita harus eh, baru juga sekarang kan di sekolah kita itu kebetulan lagi ada pembangunan rehabilitasi itu dari PUPR. Jadi kita harus sebagai murid-murid yang teladan dan baik hati, yang soleh, yang sangat baik dan diteladani oleh banyak orang. Jadi kita harus membantu guru-guru untuk mengangkat-angkat barang. Kita juga, kalau Arya bantunya apa aja kemarin deh? Bantu ngambil barang. Perasaan kemarin kamu datang cuma jam 11 doang, pas udah masak nasinya. Iya lah, kan kita jadi makan juga. Ya paling kita kalau liburan ini banyak capeknya itu ngabisin waktunya di sekolah lagi juga sih, sama aja kayak kita pas sekolah lagi. Bener banget ya? Benar. Kalau Kamil sendiri gimana nih kesibukannya nih? Kalau kita berdua kan bolak-balik ke sekolah tuh. Kalau Kamil gimana? Oh ya, kan kemarin kan juga di grup FKBM nih, di grup WA ya, juga ada ajakan untuk kayak bersih-bersih, bantu-bantu angkat, kayak kalian kan. Nah, tapi kemarin tuh aku nggak datang. Kenapa alasannya ya? Soalnya rumah aku jauh. Jadi kayak sayang banget gitu kalau misalnya ke sekolah, misalnya kayak buat bantu bersih-bersih, tapi kalau misalnya aku kayak datangnya telat, kayak datang udah selesai, terus kayak buang-buang ruang aja gitu. Kan dapat makan. Oh iya. Iya, kita tiap hari tuh setelah bersih-bersih langsung makan ya, Wid. Iya, Kita makan. nunggunya makannya. Iya. Kemarin aku enggak. Nah, kamu nggak bantuin. Kan banget sih. Iya. Kita kan dari awal sampai selesai ya. Kamu datangnya pas kapan? Pas sudah selesainya, jadi nggak ikut makan. Oke, kalau gitu menurut kalian nih apa pendapat kalian tentang sponsor ini melakukan proses rehabilitasi sekolah nih? Kalau saya sendiri sih gimana ya? Kayak ada senengnya, ada sedihnya juga. Cuma kalau menurut saya lebih banyak sedihnya ya, karena kita jadi kehilangan tempat-tempat yang biasanya kita apa? Biasanya tempat-tempat kita nongkrong gitu di sekolah, terutama kelas 11 saya nih, kelas 11 10 juga ikut digusur nih nanti ke depannya. Jadi bakal diganti sama kantin kayaknya ke depannya. Jadi banyak banget spot-spot foto atau spot-spot yang biasanya kita sebelum digusur ini tempat kita nongkrong gitu. Jadi setelah digusur, jadi kita nggak bisa ketemu spot-spot itu lagi. Jadi kita harus nunggu berapa lama? Infonya sampai kapan ya? 10 bulan lebih 10 bulan. 10 bulan nih. 10 bulan lebih. Iya. Ya sekitaran 10 bulan, jadi kita udah mau naik kelas 12. Ya pas kita lulus kemungkinan paling baru jadi. Jadi ya gimana mau seneng gitu loh. Kita harus pindah ke Semaga tuh. Tapi untungnya rumah saya deket sih dari Semaga. Nah ya kamu gimana berdua? Woi, aku sedih banget. Rumahku jauh lagi ke Sumatera sana kan. Oh, jauh dari mana? Jauhan dia dong. Jadi Kamu di mana rumahmu, Mil? Batakan. Gak Batakan sih, perbatasan Manggar. Nggak apa-apa. Kamu menuntut ilmu itu, jarak itu bukan jadi alasan kita buat menuntut ilmu. Jadi kita harus semangat. Ya. Kalau katanya siapa? Nggak tahu. Pokoknya ada yang bilang kita harus semangat buat nuntut ilmu. Kita nggak boleh mandang jarak, nggak boleh ngeluh lah. Intinya kita Iya. demi tuntut ilmu setinggi tingginya kita harus
melakukan usaha yang sebanding juga. Bener banget. Oh itu kan ini kan kita mau pindah kan, jadi kayak kita gak ada kelas untuk belajar gitu. Iya, iya. Nah, jadi kira-kira kalian udah tahu nggak sih kayak kita mau pindah ke SMA mana? Rumornya di mana? Rumornya sih SMA 3 ya. Rumornya di SMA 3. Iya. Iya, rumornya di SMA 3 di Kampung Baru. Iya, di Kampung Baru. Jadi kita bakal pindah ke sana kemungkinan tahun ajaran baru ya? Iya, tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ntar kita langsung pindah ke Semaga dan kemungkinan masuk siang. Kayaknya masuk siang sih, tapi kita kurang tahu juga ke depannya gimana. Ya, kita jalanin aja nanti kelas 12 ini di SMA 3. Ya, kalau Jadi untuk adik-adik kelas nanti yang baru masuk Semansa, kalian tuh masuknya nggak ke Semansa, kalian masuknya ke Semaga. oke. Nah, berhubungan tadi kan katanya udah mau naik kelas 12 nih. Nah, kan udah kayak 1 tahun terakhir untuk lulus dari Semansa ini Iya, kan. iya, iya. Dan juga kayak untuk persiapan kalian kelas 12 ini kira-kira apa sih persiapannya demi mengejar nilai rapot gitu. Gimana? Kamu gimana, Bib? Kalau Ya. sih dari persiapan kelas 12 tuh belajar SNBT sih, soalnya udah pasti nggak masuk gitu. Nggak masuk Eligible, apa? eligible nggak masuk deh itu. Ya kita masih belum tahu sih, cuma kamu udah memperkirakan ya? Udah memperkirakan, jadi udah mulai belajar SNBT kan. Dari Nggak berharap jalur hoki-hokian SNBP nggak berharap. berharap sudah Jalur langit. Jalur langit nggak berharap. udah berharap. Langsung mau tes aja ya? Langsung tes. Udah beli bukunya? Bukunya udah beli? Belum. Tapi kemarin kan kita ada ngeluting dapat buku. Iya, tapi itu 2021. Oh, 2021 ya buku ya. Ada buku-buku buat belajar SNBT juga. 2021. Kalau dari Irfan gimana nih? Ya persiapan SNBP ya karena kita udah mau semester 5 ya, jadi tinggal mempertahankan dan menaikkan nilai yang dari sebelumnya. Ya kalau nilai yang sebelumnya sudah tinggi ya ditinggikan lagi. Kalau kalau rendah ya dicoba yang lebih baik lagi, usahanya juga jangan lupa doanya. Terus minta restu orang tua buat nanti. Kalau target saya memang eligible, insya Allah masuk. Top berapa? Top berapa? Hah? Perkiraan top berapa? Kalau perkiraan nggak bisa. Cuma kalau target ada. Top berapa targetnya? Targetnya sih nggak tahu ya, ketinggian banget kayak. Targetnya mungkin top 10 udah cukup lah. Amin. Top 10 udah cukup. Tapi nanti SNBP kan hoki-hokian lagi. Kayak nggak ngaruh tuh top berapa dia eligible. Kalau emang nggak hoki dan ya kalau emang nggak hoki ya nggak bakal dapet tuh. Ya, soalnya kan itu gak sekedar usaha doang kan. Iya. Ya, butuh doa juga gitu. Ya ada jalur langitnya juga. Ya, lanjut tengah malam. Sekarang udah tahajud belum deh? Belum. Biasanya nanti tuh pas udah mau udah mau kelulusan baru kita Ya, baru mulai kenceng banget tuh jalur langitnya. ini kan dari kalian kan. Ya kalau Kamil Dari gimana? aku sendiri nih. Jadi persiapan aku nih kan, ya kalau dibilang nilai aku bagus lah, alhamdulillah. Hasil nyontek ya? Apa? Mana ada. Jadi selain untuk mengejar nilai rapot, aku juga berusaha untuk mengikuti lomba ya. Soalnya untuk masuk ke SNBP ini kan nggak hanya sekedar nilai rapot doang, Iya, tapi benar. nilai, tapi juga prestasinya juga. Hmm. Nah, jadi aku tuh hari ini udah kayak belajar buat persiapan lomba gitu loh. Yang benar. Iya, Emang lo ada lomba? Katanya Arya, kamu biasanya login ML. ya itu kan kayak habis belajar kan pasti butuh hiburan lah ya. Jadi ya sekali-sekali gitu. Sekali-sekali tapi berapa jam? Nggak tahu ya. Nah, jadi kan udah tahu nih
tujuan kalian masing-masing ya. Nah, Nah, kalau aku boleh tanya nih, nanti kalau udah lulus dari Semansa, kalian tuh mau kuliah di mana sih? Impian kalian tuh di mana? kamu langsung nikah ya, Bib? Astagfirullah. Nah. Arya dulu, Arya. Ah, ya dulu. Ini target ya, udah tercapai atau enggak? Aku Ya. masuk UB. Wih. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Jadi anak Malang nih nanti. Yo, karena alam sejati. Kalau saya sendiri targetnya mau ke ITB. Pasti masuk itu. Enggak, belum tentu dong. Kan jalur hoki-hokian. Nilai juga ya seadanya. Nilai seadanya, jadi belum tentu masuk. Terus prestasi juga seadanya, belum tentu masuk. Jadi tinggal tambahin usaha buat semester depan, buat nambahin nilai rapot, dan jangan lupa doanya juga. Sama harus ke orang tua. Iya. Yang paling salah satu yang penting juga. Kalau Kamil gimana, Kamil? Nah, kalau aku sampai sekarang kayak masih bimbang gitu loh. Nah, Kayak aku tuh awalnya tuh sebenarnya tuh pengen ITB. tapi kenapa ya? Tapi aku udah dengar apa ya? Ada yang mau nabrak ya? Ada yang mau nabrak Yang nilainya lebih tinggi ya? jauh lebih tinggi. Calon top 1 paralel ya? Iya, betul banget. Nah, Parah banget tuh orangnya tiba-tiba dari awalnya katanya mau apa, San? awalnya tuh pengen FMIPA, FMIPA matematika. Tapi tiba-tiba berubah mau jadi satu jurusan sama kamu ya? Iya. Satu fakultas Satu sih. fakultas, Oh, tapi berarti- jurusannya beda. Ya. Tapi aku sebenarnya jujur agak takut juga sih masuk ITB kan. Soalnya kan di ITB itu kan 1 tahun kita ada TPB, SIB, ya. namanya TPB itu. Nah, jadi aku juga takut kalau misalnya aku itu selama 1 tahun TPB itu kayak nggak maksimal sama orang-orang yang di dalam apa namanya jurusan tersebut itu kayak orang-orangnya pasti ambis semua Iya, gitu loh. orang-orang terpilih, Terpilih. yang orang-orang terpilih dari orang-orang yang dipilih. Iya. Ya jadi ya aku ya udah ikhlasin aja lah. Jadi mau kemana targetnya? Nah, Kalau kalau ikhlasin ITB. selain ikhlasin ITB, aku pengen masuk ke UGM sih, Universitas Gajah Mada. Gunadar ya? Salah. Enggak lah, bercanda. Gajah Mada. Ya. Jogja nih, anak Jogja. Ya, Kenapa enggak? Kan kamu punya kakak juga kan, alumni kan? ya, Kenapa enggak ngikut kakakmu? Kakakmu di mana kemarin? Unhas. Makassar ya? Iya, Kenapa kamu nggak di Unhas juga ngikut sama kakakmu? soalnya kan aku kan mau masuk jurusan teknik kan, Emang kakakmu apa jurusan? dokteran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kan menurut aku ya teknik di Unhas itu kan aku nggak bilang jelek ya, maksudnya aku tuh pengen Apa pengen apa? aku tuh Selesai. bukan, aku tuh pengen masuknya tuh ke yang universitas jurusan teknik itu yang sudah ternama di Indonesia gitu loh. Oh, terus maksudnya berarti Unhas nggak ternama ya? Ternama juga. Parah, Aduh, aduh. Kayak gitu. Ya cuma aku pengen yang masuk ke universitas yang terbaik gitu loh. Terus maksudnya berarti Unhas yang terbaik. Unhas tuh bukan terbaik. Terus universitas yang lain bukan universitas terbaik gitu. Jadi maksudnya cuma UGM gitu. Ya memang impiannya itu ya gimana lagi ya. Nah, Apa lagi? nah kalau misalnya kalian keterima nih, Ya, amin, amin. 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 SNBP supaya belajar SNBT deh. ya itu kalian rencana kayak mau tinggal di mana gitu loh, atau ngekos di mana? Kalau saya sih belum ada kepikiran gimana ya. Masuk aja belum, gimana Ya. mau dipikirin. Maksudnya kayak kan selama ini eh, rumah satu sama orang tua kan, Ya, ya. apa-apa masih di apa namanya masih dilayani lah. Terus maksudnya orang tua itu pelayan di rumah. Enggak, maksudnya kayak misalnya nih kalian
makanan tuh kayak udah masak, jadi Oh, kayak diurusin orang tua. dia Ya. masih diurusin orang tua gitu loh. Dan jadi kan kalau misalnya kalian udah misalnya nih udah gas tinggal sama orang tua lagi, pasti kan kalian hidup sendiri kan. Ya. Iya. Pastinya kalian tuh harus ya udah siap sama keadaan dan kehidupan sendiri itu. Nah, jadi menurut kalian bisa nggak kalian dalam menjalani hidup sendiri gitu? Bisa nggak, Wib? Aku sih bisa. Bisa? Udah biasa. Udah biasa. Oh, berarti di rumah udah sering masak sendiri. Udah. Ya, Udah. masak apa itu? Masak mie. Oh, sudah. Ya, kalau dari Irfan gimana? Ya paling nanti apa? Kalau ditanya siap nggak siap sih, ya kalau ditanya kesiapan sih ya siap nggak siap. Mau gimana kalau emang sudah ditakdirkan buat tinggal sendiri dan emang harus mandiri kan. Kita juga nggak bisa terus-menerus gitu tinggal bareng orang tua. Iya. Dimana nanti kita terutama sebagai laki-laki nanti kan pasti menjadi kepala keluarga. Jadi harus dibiasakan untuk mandiri. Terus nanti kita juga untuk kuliahnya juga diseriusin lagi karena nanti kan yang nafkahin keluarga kita kan kita sendiri tuh. Jadi kita nggak boleh ngeluh lah, nggak boleh apapun. Jadi sebisa mungkin dimaksimalin aja ke depannya gimana. Terus untuk tinggal paling nanti kalau ada temen yang bareng-bareng misalnya satu universitas, misalnya saya amin banget nih masuk ITB. Nanti kan temen yang mau nabrak kamu tuh kan juga mau ITB kalau dimasuk. Ya, Terus ada lagi yang mau masuk ITB juga. Jadi ya paling kita nanti siapa tahu bisa tinggal bareng kan jadi nggak ribet. Kalau emang ada satu yang telat kan bisa saling bangunin juga. Iya. Namanya juga sama-sama cowok kan ya. Itu aja sih paling kalau untuk masalah mandirinya ke depannya. Baru nanti eh ya paling gitu aja sih kalau tinggal sendiri di ITB. Cuma saya juga ada kepikiran kalau memang misalnya nanti nih nggak bisa ke ITB, ya UGM supaya barengan sama kakak juga. Apa lagi Sa? dan Harapannya dong. harapan Ya harapan apa ini? setelah lulus apa ya? Apa yang enak ya? Maksudnya Jadi kayak harapan kalian misalnya setelah lulus dari Semansa ini atau mungkin udah lulus di universitas yang kayak impian ini, amin. kalian tuh kayak kedepannya mau kayak gimana gitu loh. Langsung bahas masa depan nih berarti. Nah ya, Bib, jelaskan masa depan Bib. Langsung nikah lah habis lulus. Gak tau ya kerja dulu kan. Kerja setahun 2 tahun. ya cari uang dulu ya, cari uang yang banyak. Uang panai mahal bos. Uang apa? Uang apa? Uang panai mahal. Kalau dari Irfan gimana? Kalau saya sih nanti setelah lulus dari Semansa, ya kan rencananya emang mau di ITB. Setelah lulus dari ITB, amin, masuk ITB dan lulus. Paling kerja beberapa tahun, mungkin sekitar, pokoknya kerja sampai bisa nabung dan bisa kebeli rumah sendiri, terus punya tabungan sendiri supaya nanti kalau udah punya rumah sendiri, udah punya tabungan sendiri kan kita nggak ngerepotin orang tua lagi tuh, jadi kita bisa mandiri. Ya kita tinggal jalanin hidup aja paling. Ya kita kan laki-laki, paling kalau emang emang sudah ada jodohnya kan kita bisa langsung nikah tuh. Kalau sudah punya apa namanya? Sudah punya tabungan dan sudah punya rumah sendiri ya. Kalau sudah sanggup pokoknya silakan aja. Tapi kalau memang belum ada hal-hal tersebut disaran. Pokoknya belum dulu lah. Nanti aja dulu untuk bahas nikah-nikah itu. Terus nanti paling ya itu aja sih paling. Dapat S2. Dapat lagi Ya, S2 nggak tahu sih nanti tergantung jalanin aja dulu. Ya. Tergantung keadaan nantinya gimana kalau ada kesempatan buat ambil S2. Tapi kayak kalau menurut saya buat laki-laki itu yang penting tuh cari duit dulu. Kayak pokoknya mau setinggi apapun sekolahnya, mau bagaimanapun kedepannya itu
ya sebisa mungkin fokus nyari duit juga supaya bisa menafkahi diri sendiri dan keluarganya nanti gimana di masa depannya itu supaya juga bisa ngebantu ortu dan ngebayar lunas lah nanti siapa tahu kita bisa bawa orang tua kita ke Mekah. Amin. Ya pokoknya masa depan tuh nanti biar jalan sendiri aja, nanti Allah yang ngatur lah masa depan kita gimana. Ya, Terus paling kalau pensiun paling ngejalanin bisnis aja sih dari hasil tabungan yang udah disimpan. Itu aja sih. bisnis apa itu? Kripto. Bisnis kripto. Investasi langsung investasi kripto. Nggak paling tergantung istri aja nanti gimana kalau ada. Tapi kejauhan banget deh kita mikirnya weh. Iya. Kamu nanyanya kejauhan banget. Kalau kamu gimana? Kamu kan nanya kita. Kamu gimana saat? Aku sendiri nih kan habis lulus dari Semansa ya. Nah, situ kan pengen masuk ke UGM kan. Paling kalau kuliah teknik tuh selesainya berapa tahun? 3 atau 4 tahun? 4 tahun lah. 4 tahun Ya 4 tahun lah. Ya, kalau misalnya kayak nggak ada pengulangan semester gitu, 4 tahun. Ya paling 4 tahun. Nah, jadi kayak aku tuh rencananya tuh pengen kayak kerja dulu sampai nyari duit juga kayak sama kayak Irfan nabung gitu. Kalau misalnya udah ada duit gitu kan, aku tuh pengen kayak ngambil S2 gitu loh. Enggak nikah dulu berarti. S2 dulu. Eh, Dari S2 dulu. Kita cari pendidikan dulu lah. Soalnya kan kata ibu saya nih, kalau misalnya di perusahaan itu semakin tinggi pendidikan kita, itu juga jabatan kita itu juga semakin tinggi juga. Soalnya bakal dilihat juga itu kayak pendidikan kita itu apa namanya, tingkat pendidikan kita itu setinggi apa gitu loh. Ya gitu. Terus untuk nikah, jujur kayak masih belum ada kepikiran lah itu tentang nikah gitu. Siapa sih yang bahas nikah-nikah itu dari tadi? Tahu siapa? Jauh banget pembahasannya. Ya sudah. Apalagi ya? Kita kan kelas 12 nih. Kita kan udah mau kelas 12. Terakhir apa ya buat penutup ya yang enak, yang bagus? Kayak Kenangan masa oh iya, kalau udah curi nanti. Ya kenangan terakhir lah sebelum pindah ke Semaga. Ini kita BTW kita podcast di di kelas kelas berapa ini? 12 di kelas 9. Ya di 12 IPA 9. Tapi nanti kayaknya nggak dihancurin deh gedung yang ini, cuma direhabilitasi aja, paling ganti lantainya sama plafonnya, sama atapnya kayaknya ya, kurang tahu juga. Pokoknya kenangannya ya terima kasih bangunan lama udah menemani kita 2 tahun selama di SMA ya, dari kelas 10 sampai kelas 11 kita udah di bangunan lama ini di SMA Negeri 1 Balikpapan. Banyak memori-memori yang tertinggal lah di bangunan lama ini karena emang dari awal kita udah sekolah di sini tapi tiba-tiba harus pindah karena emang demi kebaikan juga, ada rehabilitasi dari Menteri PUPR, jadi kedepannya kemungkinan Semansa juga bakal lebih bagus lagi bentuknya, lebih bagus lagi lah pokoknya nanti kelihatannya, tapi sayangnya kemungkinan pas kita udah mau lulus baru selesai ya. Ada lagi Habib, Kamil? Kalau kenangan sih dari kelas 10 nih. Ya, Dari awal masuk kan kayak aku itu kan dari SMP swasta. Jadi kayak masuk sini tuh SMA negeri itu kayak agak kaget gitu loh. kaget kenapa tuh? Kaget kenapa? Pertama itu dari kayak faktor kayak lingkungannya gitu loh. Contohnya apa tuh, Mil? Kayak misalnya kayak kan di sekolah SMP ku tuh dulu itu kayak isinya tuh kan kayak cowok semua gitu ya. SMP apa? Istiqomah. Jadi sekolah Islam ya.
wajar lah kalau satu kelas itu dipisah, soalnya kan nggak mungkin. Hmm. Nah, pas masuk SMA ini kan udah gak ada itu namanya yang dibedain cowok sama cewek itu ya. Iya, iya. Nah, jadi kayak agak kaget gitu lah. Kayak di kelas 10 tuh masih agak diam-diam gitu di kelas. Sekarang berarti udah nggak diem-diem loh. Kelas 11. Ya, masih jauh lebih better lah dari kelas 10. Oh, Masih kayak, iya, karena kelas 11 kebanyakan cowoknya ya. ya, Ceweknya cuma berapa orang? kalau kelas 11 ya apa ya? Berapa ya? Di kelas kita 11 orang doang. Kebetulan kita sekelas ya. Ya, Ini nggak tahu ini apa. Kebetulan di kelas kita ya ceweknya 11, cowoknya 27. Karena anak teknik bos. ya. Ya, pokoknya kayak di kelas 11 itu kan pokoknya jauh lebih aktif lah dari kelas 10. Lebih terbuka juga ya jadinya. Karena Nah. teman-temannya cowok udah kebiasa dari SMP, teman-teman dekatnya cowok juga kan. Iya. Ya, mungkin itu dari aku aja sih. Kamu belum? Nah, apa tuh kenangan? Kenangan sih baik di kelas 10 ya. Kenapa tuh banyak di kelas 10? Ya kenangannya paling apa ya kenangannya? Dia ngobrol-ngobrol bareng, baru kayak makan bareng juga tuh kenangan. Ini Barang siapa tuh makannya? Bareng teman-teman, Temen yang mana? teman cowok. Oh, cowok. Apalagi, Bim? kenangan kayak proyek gitu, kayak proyek SBK, proyek kelas 10 gitu. Udah ada kenangannya. Gak ada kenangannya. Berarti bukan dong. Ya, cari. Ya, pokoknya banyak lah kenangan kita lah ya di gedung lama Bismansa. Ya, Nanti kita ketemu lagi di gedung baru, tapi kebetulan nanti pas kita mau lulus. Nanti pas sudah kita pakai almet universitas kita masing-masing lah ya. nah, ya, Amin. amin. Oke, mungkin itu saja dari kita. Ada yang mau ditambahin lagi gak dari kalian nih? Ada lagi nggak, Bim? Garis. Nggak ada sih. Kalau dari aku juga nggak ada ya. Oh, atau kayak apa? Kata-kata positif buat ini. Oh, kata-kata positif. audiensnya. Nih, Kasih tahu, Bim. kasih tahu. Kasih tahu, Bim. Kasih paham. Udah tahu aku. Dari Ivan dulu deh. Kamu dulu dong. Kalau dari aku ya. Jadi kan kita nih kan selama 3 tahun di SMA 1 ini kan penuh perjuangan lah dalam, kalau dari aku sendiri kayak untuk mengejar nilai untuk masuk ke universitas impian. Jadi ya pokoknya walaupun rumah aku juga jauh, tapi sama kayak Irfan yang tadi ngomong gitu, untuk mencari ilmu itu kalau bisa kayak apa namanya, Apa tuh? kayak ada pepatah kayak Tutuplah ilmu. tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya gitulah. Pokoknya ya semangat terus buat kalian yang dari kelas 10 naik ke kelas 11, yang kelas 11 naik ke kelas 12. Pokoknya jangan pantang menyerah lah dalam Salah mencapai dong. cita- Pantang Hah? menyerah dong. Jangan pantang menyerah berarti menyerah terus. Ya itu yang salah ngomong. Ya pokoknya untuk menggapai cita-cita kalian, pokoknya harus maksimal mungkin. Kalau saya sendiri untuk teman-teman ya fokus aja upgrade buat diri sendiri, nggak usah peduliin yang lain. Jadi naikin value kalian sendiri dulu, baru kalian juga menyebarkan hal-hal positif juga ke orang lain. Jadi kalau value kalian udah tinggi atau udah baik, pasti orang-orang itu bakal datang ke kalian juga. Jadi teman-teman tuh fokus aja dulu ke diri sendiri, nggak usah peduliin hal-hal yang bakal ngeganggu bakal ngeganggu kalian ke depannya gimana. Jadi kalian dengan fokus upgrade diri sendiri, dengan menaikkan nilai, dengan fokus misalnya teman-teman yang rajin berorganisasi nih, bisa berorganisasi tapi jangan lupa sama nilainya, terus jangan lupa sama ibadahnya, jangan lupa sama usaha-usahanya juga dibarengi dengan doa,
Terus jangan lupa yang terpenting minta restu orang tua dan guru-guru kita sebagai orang tua kita di sekolah. Jadi teman-teman untuk hal-hal kecil tersebut juga sangat penting ya buat masa depan kita karena dengan adanya dukungan dari orang lain kita juga dapat lebih mudah untuk mencapai cita-cita kita di masa depan. Itu aja sih mungkin dari saya. Habib, Nah. ayo kasih tahu dikit yuk. Ya, Dikit aja. Apa ini kata-kata positif? Iya. Cintai keluargamu. Minum aqua tiap hari. Aku Israel dong. Oh, Danam. minum air mineral. Minum air mineral tiap hari. ya. Udah. Udah nih kayak. Ya. Udah capek nih, udah belum makan kita dari pagi. Gara-gara tag-nya kelamaan ya. Gara-gara siapa sih itu? Wah, siapa sih? Yang baju putih. Aduh. Oke, sebelum aku nutup nih, aku pengen ngucapin terima kasih kepada Irfan dan juga Arya yang sudah menemani saya dalam podcast ini. Terima kasih kembali juga. Ya. Yang udah have fun banget lah di dalam podcast ini ya. Udah kita. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya apa ya? Mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam podcast ini kayak yang tadi Ulfas itu itu gak ada maksud ya, gak ada maksud sama sekali. Jadi pokoknya jangan lupa untuk pantengin IG dan YouTube FKPM. Soalnya bakal ada konten-konten yang menarik. Iya. Tutup dong. Oh iya, tutup. Hostnya kamu. Oh ya. Jadi sebelum kita menutupi podcast ini, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share.